Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan yang dipenuhi kebahagiaan. Dan di kerajaan itu, hiduplah seorang raja dan ratu yang memiliki satu keinginan, yaitu memiliki seorang anak. Raja dan ratu sangatlah baik hati. Mereka tahu bahwa suatu hari nanti keinginan mereka pasti terwujud. Dan tak lama kemudian, keinginan mereka pun terwujud. Mereka dikaruniai seorang bayi perempuan. Karena kulitnya yang terang, mereka menamai putri kecil itu Aurora, artinya cahaya siang hari. Raja dan ratu memutuskan untuk mengadakan pesta dansa besar untuk merayakan lahirnya Aurora. Semua orang diundang, bahkan peri-peri yang tinggal di hutan misteri. Tapi raja dan ratu melakukan kesalahan besar. Mereka lupa mengundang seorang peri. Semua orang dari seluruh kerajaan, serta raja dan ratu dari kerajaan tetangga, memberikan hadiah disertai harapan mereka kepada Aurora. Dan akhirnya, tibalah waktunya bagi ke-12 peri. Para peri memberikan hadiah yang sangat unik untuk Aurora. Dengan tongkat ajaibnya, mereka memberi Aurora semua yang dia inginkan di dunia. Pada saat terakhir, tersisa 3 peri yang belum memberikan hadiah. Dan mereka juga memberikan hadiah yang luar biasa untuknya. Semoga kecantikan dunia bersamamu setiap saat. Putri kecil, hadiahku adalah kebahagiaan abadi. Semoga kau tidak pernah sedih dan selalu bahagia. Ketika tinggal peri terakhir yang akan memberikan hadiahnya, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Seluruh ruangan tiba-tiba tertutup asap hijau. Dan saat asap itu hilang, terlihatlah peri hitam. Raja bertanya siapa peri itu yang merusak upacara yang indah ini. Peri lainnya segera mengenalinya. Dialah peri hitam berhati jahat. Jadi, kulihat semua orang diundang. Semua orang di kerajaan ini, teman-temanmu, raja, ratu, dan peri. Tapi sayangnya aku tidak diundang. Raja meminta maaf karena sikapnya yang tidak sopan. Baiklah, aku takkan meninggalkan putri kecil cantik ini tanpa hadiah yang unik dariku. Putri yang paling cantik ini akan tumbuh dikelilingi kebahagiaan, cinta, dan kekaguman. Tapi pada ulang tahunnya yang ke-16, tepat sebelum matahari terbenam, jarinya akan tertusuk jarum dan dia akan meninggal. Usir monster itu, bentak raja. Tapi peri hitam menghilang sambil tertawa jahat. Tiba giliran peri terakhir untuk memberikan hadiahnya. Dia tidak sekuat peri hitam, tapi dia mengharapkan sesuatu yang setidaknya dapat meringankan kutukan jahat itu. Aku tak bisa membatalkan kutukan itu, tapi bisa kukurangi dampaknya. Kuharap kau tidak mati saat kutukan itu terjadi, tapi akan tertidur dan terbangun oleh ciuman dari cinta sejati. Itulah hadiahku untukmu. Raja dengan maksud untuk mencegah terjadinya kutukan jahat ini, memerintahkan agar semua jarum, mesin jahit, atau apapun yang mirip jarum untuk dikumpulkan dan dibakar di halaman istana. Dengan hadiah dari para peri, Putri Aurora tumbuh menjadi anak cantik dan baik hati yang dicintai semua orang. Suatu hari, Raja memerintahkan 3 peri untuk merawat dan menjaga Aurora. Ini merupakan tugas berat untuk mereka, karena Aurora tidak boleh berhubungan dengan siapapun kecuali ketiga peri. Aurora tumbuh menjadi gadis muda yang sangat cantik bersama peri pelindungnya. Akhirnya hari itu pun tiba. Hari ulang tahun ke-16 Putri Aurora. Hanya tinggal menunggu matahari terbenam sebelum kutukan peri hitam terjadi.
Raja dan ratu melakukan semua yang mereka bisa untuk mencegah kutukan itu terjadi, tapi mereka masih khawatir bahwa itu akan tetap terjadi. Mereka mengurung Putri Aurora di sebuah kamar demi melindunginya. Tapi Aurora tidak senang dikurung di kamar karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba terlihat sebuah pintu di dinding. Aurora terpesona oleh pintu yang belum pernah dia lihat ini. Dan dia mendengar suara aneh berasal dari balik pintu itu. Karena penasaran dan tidak tahu apa yang akan terjadi, dia memasuki pintu itu. Di dalam kamar yang dia masuki, ada seorang perempuan sedang menjahit sambil membelakangi pintu. Dan Aurora berjalan seperti terhipnotis ke arah mesin jahit. Tepat ketika matahari terbenam, kutukan peri hitam terjadi dan Aurora meraih jarum. Dan pada saat itu, terjadilah. Hanya dengan satu sentuhan jarum, Aurora terjatuh dan masuk dalam tidur abadinya. Demikianlah, saat matahari terbenam, kutukan peri hitam terjadi pada ulang tahun ke-16 Aurora. Mereka memakaikan pakaian tercantik pada Aurora dan menaruhnya di tempat tidur beralaskan bunga. Dimulailah hari-hari di mana Aurora dikenal sebagai putri tidur. Raja dan ratu tidak ingin merasa sedih lagi, jadi mereka memutuskan untuk membuat semua orang di istana tertidur. Sampai tiba waktunya Aurora terbangun. Seratus tahun telah berlalu. Suatu hari, seorang pangeran tampan lewat dan melihat istana yang ditutupi semak duri dan tanaman merambat. Prajuritnya menceritakan kisah tentang istana itu dan putri tidur. Pangeran sangat tertarik mendengarnya, jadi dia memutuskan masuk ke istana itu. Semak-semak itu terlalu lebat dan durinya membuat mustahil untuk dilalui. Jadi dia menghunus pedangnya dan mulai membuka jalan dengan menebas semak duri. Setelah berhasil lewat, pangeran akhirnya tiba di pintu istana dan melihat dua penjaga pintu yang tertidur. Pangeran membuka pintu dan kaget akan apa yang dia lihat. Ada banyak orang di lantai sejauh dia memandang. Pangeran mulai berjalan berkeliling istana dan tiba di kamar raja. Raja dan ratu juga tertidur di sofa mereka. Lalu dia melihat sebuah kamar dengan pintu setengah terbuka. Ia pun masuk. Inilah kamar tempat putri tidur terbaring di atas tempat tidur beralaskan bunga. Pangeran mendekati tempat tidur, melihat putri cantik itu dan mendekati telinga Aurora. Ternyata kaulah putri tidur yang terkenal itu. Kau sangat cantik, Bisik pangeran. Dengan penuh cinta, dia mencium dahi putri tidur. Pada saat itu, Aurora membuka matanya dan melihat pangeran tampan sedang memandanginya. Dengan terbangunnya Aurora, semua orang di istana itu terbangun dari tidur 100 tahun mereka. Raja dan ratu sangat terkejut. Mereka bangun dan berlari ke kamar Aurora untuk melihat apa yang terjadi. Dan saat melihat putri mereka yang cantik terbangun, mereka sangat senang dan bahagia. Pangeran melamar Aurora untuk menikah dengannya. Aurora tersenyum dan menerima lamaran pangeran. Dan raja tentu saja merestui pangeran yang telah menyelamatkan putri dan kerajaannya. Mereka mengadakan upacara pernikahan paling indah yang pernah ada. Dan mereka semua hidup bahagia selamanya. Pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri. Mereka sangat menginginkan anak, tetapi sepertinya mereka tidak mungkin mendapatkannya. Pada suatu hari, istrinya mendatangi penyihir tua dan menyampaikan bahwa ia ingin punya anak. "Jangan sedih, Nak. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ambillah benih ini dan tanam di dalam pot. Lalu tunggu dan lihatlah, kau akan terkejut."
Sang istri sangat senang dan berterima kasih kepada penyihir. Sebagai balasannya, ia memberikan uang kepada penyihir. Kemudian, sang istri langsung pulang dan menanam benih itu di dalam pot. Dengan sabar, sang istri mulai menunggu di samping pot itu. Tak lama, sebuah bunga mirip tulip mulai mekar. Saat itu, si istri berkata dalam hatinya, "Sungguh bunga yang indah." Dengan daun bunga yang masih kuncup, ia memegang dan mencium bunga itu. Tak lama kemudian, daun bunganya mulai terbuka. Di dalam bunga itu duduklah seorang anak. Dengan keheranan, ia mengambil anak perempuan bertubuh mungil itu. "Badanmu kecil sekali. Kau akan kuberi nama Tambelina." Ia membuatkan tempat tidur dari cangkang kenari untuk Tambelina, kasurnya dari daun violet, dan selimutnya dari kelopak mawar. Tambelina cepat beradaptasi dengan kehidupan barunya. Pada malam hari, ia tidur di tempat tidur yang dibuat khusus untuknya. Dan pada siang hari, ia bermain di atas meja dan bernyanyi. Pada satu malam saat Tambelina tidur, seekor katak yang jelek muncul dari jendela. Dia melihat gadis kecil yang tidur di dalam cangkang kenari. Rabbit, oh ya ampun, kau mungil dan cantik sekali. Kau akan jadi teman yang pantas untuk putraku. Secepat kilat, sang katak mengambil cangkang kenari itu dan melompat keluar jendela. Di dekat rumah itu ada sebuah rawa. Rumah tempat katak jelek dan putranya tinggal ada di rawa itu. Putra katak jelek itu sama jeleknya dengan ayahnya. Ketika dia melihat gadis mungil yang dibawa ayahnya, dia berteriak parau dengan keras. Rabbit, Rabbit. Berhenti bersuara, kau akan membangunkan gadis itu. Jika ia bangun, ia akan lari ketakutan. Rabbit. Ayah dan anak katak memutuskan untuk membuatkan tempat tinggal bagi gadis kecil itu. Ayah katak punya ide bagus. Ayo tempatkan gadis kecil ini di salah satu bunga lili dekat sungai. Kalau dikelilingi air, ia takkan mungkin melarikan diri. Ayah katak membawa Tambelina beserta tempat tidurnya dan menempatkannya di atas salah satu bunga lili. Pada pagi harinya, dengan sinar matahari yang berkilau, Tambelina bangun. Saat melihat bahwa ia tak ada di rumah dan dikelilingi oleh air, ia mulai menangis karena takut. Di mana aku ini? Ayah dan anak katak mendekati Tambelina. Ini teman barumu. Aku menyiapkan rumah baru untukmu. Letaknya akan ada di rawa di tempat yang airnya sangat dalam. Ayah dan anak itu membawa tempat tidur cangkang kenari Tambelina dan berenang meninggalkan Tambelina di atas daun. Pada saat itu, beberapa ikan merah sedang berenang dan mendengar perkataan katak jelek itu. Mereka tak suka katak rawa yang jelek itu membuat sedih gadis cantik seperti Tambelina. "Jangan khawatir, gadis kecil, kami akan menyelamatkanmu." Bersama-sama mereka menggigiti batang lili tempat Tambelina duduk dan mematahkannya. Setelah lepas, daun lili itu terbawa arus sungai dan berhasil menjauh. Melihat Tambelina terseret arus di atas daun hijau, membuat semua burung kagum. Betapa cantik dan mungilnya ia. Dalam perjalanannya, Tambelina melewati kumbang meibak yang agak besar. Kumbang itu segera meraih Tambelina dan mendarat di sebuah pohon. Mendapati dirinya ada di pohon, Tambelina sangat ketakutan. "Kau jenis kumbang apa? Dan kenapa kau membawaku ke sini?" Aku kumbang meibak dan aku belum pernah melihat kumbang sepertimu. Jadi aku ingin teman-temanku melihatmu. Lalu semua kumbang meibak lain yang ada di pohon itu datang mengunjungi Tambelina. Sambil berusaha untuk tidak menunjukkannya, semua kumbang itu cemburu akan kecantikan Tambelina. Hehehe, kau makhluk yang lucu. Ya ampun, kau bahkan tak punya sayap. "Jelek sekali, membuatmu tak sanggup untuk melihatnya."
Kau bebas pergi kemanapun. Kami tak sudi ada makhluk jelek di dekat kami. Thumbelina menghabiskan seluruh musim panas sendirian. Ia mengatasi lapar dan hausnya dengan minum air dari bunga. Waktu berlalu dan cuaca mulai dingin. Karena mengenakan baju musim panas, Thumbelina mulai kedinginan. Sebuah ladang terlihat di kejauhan. Ladang itu tertutup jerami. Setelah lama berjalan, Thumbelina berhasil tiba di ladang itu. Di bawah jerami, ia berhasil menemukan rumah tikus ladang. Dengan berharap untuk menemukan makanan, Thumbelina mengetuk pintu dan meminta sedikit jelai. Tikus ladang yang baik itu mengundangnya masuk. Ia segera masuk dan memakan semua makanan yang ditawarkan tikus ladang. Tikus ladang sangat menyukai Thumbelina. Jika kau bercerita kepadaku setiap hari, kau boleh tinggal bersamaku sampai musim dingin berakhir. Dengan sangat senang, Thumbelina menerima tawaran itu. Hari ini tetanggaku akan mampir. Kondisinya lebih baik daripada aku. Jika kau pergi bersamanya, kau akan hidup nyaman. Tapi ingatlah, matanya sangat kabur. Kau akan perlu menceritakan dongeng terbaikmu dan temani dia selamanya. Tak lama kemudian, dengan bulu halus di punggungnya, muncullah seekor tikus mondok. Thumbelina tidak terlalu senang dengan tikus mondok itu, tapi ia tak ingin mengecewakannya, jadi ia pun setuju bernyanyi untuknya. Terbanglah kepik, pernikahannya esok hari. Ibu akan membelikanmu sepatu dan baju besok. Meskipun matanya rabun, tikus mondok sadar bahwa dia menyukai Thumbelina dan memutuskan membawanya pulang. Aku berhasil sampai ke sini dengan menggali lubang dan membuat terowongan. Jika kau mau, kita bisa mengikuti terowongan itu dan melihat-lihat rumahku. Thumbelina ragu-ragu untuk pergi. Melihat bahwa tikus tanah setuju, Thumbelina pun menerima tawaran itu. Mereka berhasil menemukan jalan pulang. Di perjalanan, mereka melihat seekor burung layang-layang terbaring miring di tanah. Kepala dan kakinya terselip di bawah bulu-bulunya. Burung ini belum ada di sini saat aku pergi. Mungkin dia jatuh melalui lubang. Thumbelina memikirkan burung-burung di hutan dan ingat mereka selalu berkicau di atasnya. Ia tak tahan melihat salah satunya terbaring seperti ini dan menjadi sangat sedih. Tanpa dilihat oleh tikus ladang atau tikus mondok, ia berpaling ke burung layang-layang itu dan menciumnya. Ini bisa jadi salah satu burung yang berkicau di musim panas. Jika benar aku berhutang kepadanya. Ayo Thumbelina, kami menunggumu. Thumbelina tak bisa tidur malam itu. Ia merajut selimut dari jerami, pergi ke koridor dan menyelimuti burung layang-layang itu. Ia membasahi daun mint yang juga selimut dan menaruh di kepala burung itu. Cepatlah sembuh burung kecil. Besoknya, Thumbelina pergi melihat burung layang-layang itu dan melihat matanya terbuka. Aku tak tahu cara membalas kebaikanmu. Kau merawatku dengan baik. Sekarang aku akan segera pulih. Setelah aku pulih total, aku akan bisa pergi menjumpai teman-temanku di negara yang lebih hangat. Di luar sangat dingin. Kau harusnya istirahat di tempat tidur yang hangat dan bisa cepat pulih. Setelah Thumbelina selesai memberi saran, ia membawakan air di kelopak bunga dan membantu burung itu minum. Kemudian mendengarkan kisah patahnya sayap burung itu karena menabrak semak-semak. Burung yang terluka itu tidak secepat teman-temannya. Dia kelelahan dan terjatuh. Akhirnya musim semi tiba dan matahari mulai menghangatkan tanah lagi. Burung tahu kini waktunya mengucapkan selamat tinggal kepada Thumbelina. Maukah kau ikut ke hutan bersamaku? Aku ingin ikut, tapi temanku tikus ladang sangat sedih jika aku pergi. Aku tak bisa meninggalkannya. Kalau begitu, sampai jumpa lagi Thumbelina. Mungkin suatu hari kita akan bertemu lagi. Dengan berlinang air mata, Thumbelina melihat burung itu terbang menjauh. Dengan datangnya musim panas, kekhawatiran Thumbelina meningkat.
Sekarang sudah musim panas. Tikus mondok berbulu halus akan menikahimu. Kita harus menyiapkan pakaian yang indah. Saat musim dingin datang, bersiaplah untuk tinggal bersamaku di bawah tanah, Tambelina. Sebelum Tambelina memulai hidupnya di bawah tanah yang dingin dan gelap, ia pergi keluar untuk terakhir kalinya melihat matahari. Tepat saat ia mau masuk lagi, di atas kepalanya ia mendengar suara burung. Saat melihat ke atas, ia melihat burung layang-layang kesayangannya. Tambelina memberitahu burung itu bahwa ia dipaksa menikahi tikus mondok dan harus hidup di bawah tanah yang tidak ada sinar matahari. Musim dingin akan tiba. Kami bersiap pergi ke negara yang lebih hangat. Ikutlah bersama kami. Kau pernah menyelamatkan aku. Aku ingin membalas kebaikanmu. Kali ini Tambelina menerima tawaran burung itu. Lalu pergilah Tambelina bersama burung layang-layang terbang melewati hutan, lautan, dan pegunungan yang ditutupi salju. Kedua teman itu akhirnya tiba di negara yang lebih hangat. Tempatnya luar biasa. Matahari terlihat lebih cerah dan langit berkilauan. Ini rumahku. Silakan ambil sendiri bunga yang terbaik. Ini indah. Burung layang-layang menaruh Tambelina di sebuah bunga yang indah. Tambelina sangat bahagia dikelilingi keindahan ini. Sambil duduk di dalam bunganya dan melihat sekeliling, ia terkejut. Di dalam bunga itu duduk juga seorang pria mungil yang berkilau seperti kaca. Pria mungil ini adalah peri bunga ini. Setiap bunga punya perinya sendiri. Ia setinggi jari. Ia punya sayap berkilau di bahu dan mahkota emas di kepala. Ini pertama kalinya peri tampan itu melihat gadis cantik yang seukuran dengannya. Siapa namamu, gadis cantik? Namaku Tambelina. Peri itu melepaskan mahkotanya dan memasangkannya ke kepala Tambelina. Jika kau menikahiku, kau akan jadi ratu di antara semua bunga ini. Kau akan hidup sangat bahagia. Setelah menjalani hidup yang penuh kesusahan, bisa ada di lingkungan yang indah ini membuat Tambelina sangat bahagia mendengar lamaran dari peri yang sangat tampan. Peri memegang tangan Tambelina. Dan tepat saat itu, dua sayap muncul di bahu Tambelina. Tambelina kini menjadi ratu peri. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Pada zaman dahulu di negeri yang sangat jauh, tinggallah seorang anak perempuan yang cantik dan baik hati. Suatu hari setelah ibunya meninggal, ayahnya menikahi wanita lain. Ibu tiri berhati jahat ini memiliki dua putri yang sama jahatnya seperti ibu mereka. Ibu tiri dan saudara tirinya memperlakukannya dengan sangat buruk. Kau tak boleh duduk di meja bersama kami. Kau tidak boleh duduk bersama kami. Ups, gelasnya jatuh. Cepat bersihkan, Cinderella. Saat mereka keluar dan bermain, Cinderella harus tinggal di rumah dan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Semua orang di rumah memanggilnya Cinderella. Saat lelah, Cinderella duduk di depan perapian, memangku kucingnya, dan mencoba menghangatkan diri dengan api yang hampir mati. Di suatu pagi, mereka menerima undangan dari istana. Pesta dansa besar akan diadakan di istana untuk menghormati pangeran. Dan semua gadis yang siap menikah diundang untuk datang. Sementara ibu tiri menyiapkan kedua putrinya untuk pesta dansa, Cinderella membantu mereka dengan berat hati. Kau pasti jadi gadis paling cantik di pesta dansa. Pangeran pasti menyukaimu. Kenapa aku tak boleh ikut? Semua gadis yang siap menikah diundang. Benarkah? Apa ini baju yang akan kau pakai ke pesta dansa? Ketika hari pesta dansa tiba, Cinderella sendirian di rumah.
Dia tidak kuasa menahan sedih dan mulai menangis. Kemudian tiba-tiba cahaya terang muncul di perapian. Dari cahaya terang itu keluarlah seorang peri yang cantik. Cinderella tidak percaya pada apa yang dia lihat karena peri itu adalah ibunya. Ibu, halo sayangku, aku datang untuk menolongmu. Kau juga bisa pergi ke pesta dansa di istana. Benarkah? Tapi bagaimana? Dengan bantuanku. Sekarang ambilkan labu terbesar dari kebun dan bawa kepadaku. Dan kau kucing manis, cepat tangkap 7 ekor tikus. Dengan satu sentuhan ajaib, peri mengubah labu menjadi kereta kuda yang indah. Peri lalu mengarahkan tongkat ajaibnya ke tikus. Seekor tikus menjadi sais kereta dan 6 tikus lain menjadi kuda putih yang cantik. Sekarang giliranmu. Aku terlihat seperti putri. Tapi Bu, aku tidak tahu caranya berdansa. Bagaimana jika pangeran memintaku berdansa? Dengan sepatu ajaib ini, kau akan jadi gadis penari terbaik di pesta dansa. Kau harus berdansa dengan pangeran. Oh, tapi jangan lupa, keajaiban ini akan hilang tepat saat tengah malam. Kau harus meninggalkan pesta dansa sebelum jam berdentang 12 kali. Terima kasih banyak, Bu. Aku akan pulang sebelum tengah malam. Aku janji. Bu, apa aku bisa bertemu Ibu lagi? Aku selalu ada di sisimu. Saat Cinderella memasuki istana dengan keanggunan dan kecantikannya, tiba-tiba semua kepala berpaling kepadanya. Bahkan saudara tirinya tidak mengenali dia, dan tentu saja pangeran tampan terpesona akan kecantikannya. Raja dan ratu juga sangat menyukai Cinderella. Nah, itu baru namanya seorang putri. Pangeran segera meminta Cinderella untuk berdansa bersamanya. Cinderella bisa menari dengan mudah berkat sepatu ajaibnya. Ibu tiri dan kedua saudara tirinya mengagumi kecantikan Cinderella dan cemburu akan kecantikannya. Cinderella sangat bahagia sampai tak menyadari waktu yang berlalu dengan cepat dan lupa akan janjinya pada ibunya. Tiba-tiba matanya melihat jam di dinding. Hampir tengah malam. Dengan meninggalkan pangeran sendirian, Cinderella berlari menuruni tangga ruang dansa. Ketika dia berlari, salah satu sepatu ajaibnya terlepas dari kakinya. Tapi tak ada waktu lagi untuk berbalik dan mengambil sepatu itu. Ketika mengejar Cinderella, pangeran menemukan sepatunya tergeletak di tangga. Segera temukan pemilik sepatu ini. Jika perlu, jelajahi seluruh negeri untuk menemukan dia. Pegawai istana berkeliling negeri, mengetuk setiap pintu dan mengizinkan setiap perempuan muda untuk mencoba sepatu itu. Tetapi sepatu itu tidak pas pada siapapun. Sampai akhirnya, mereka tiba di rumah Cinderella. Kedua saudara tiri mencoba sepatu itu. Jika kau dorong sedikit, pasti akan pas. Ya, kaki putriku sedikit bengkak karena dia kelelahan. Tetapi sepatu itu tidak pas juga di kaki mereka. Pegawai istana bilang bahwa kapten mereka melihat ada gadis lain di dalam rumah itu. Ada gadis lain di rumah ini. Begitu Cinderella memakai sepatu itu, pegawai istana tahu bahwa sepatu itu adalah miliknya karena sepatu itu pas sekali dengan kakinya. Kau harus ikut kami ke istana, Nona. Pangeran kami menunggumu. Pegawai istana membawa Cinderella ke istana. Saat pangeran melihat Cinderella, dia segera mengenali Cinderella dan sangat senang. Pangeran berlutut dan melamar Cinderella untuk menikah dengannya. Maukah kau menikah denganku, putri? Cinderella langsung menerima lamaran pangeran dengan senang hati. Dan mereka
hidup bahagia selamanya. Tapi mengapa sepatuku tidak kehilangan keajaibannya? Aku selalu ada di sisimu. Tentu saja, itu semua karena kau, Ibu.